Semua jabatan publik sekarang ini lagi masalah. Semua organisasi profesi publik bermasalah, saudara. Serius ini. Kenapa peradi itu jadi pecah belah, jadi banyak sekarang? Padahal di undang-undang harus single bar. Ini kan sekarang kita ini mulai dari polisi sampai hakim secara berjamaah melanggar undang-undang semua. Negara hukum apaan ini? Ditentukan single bar tapi nyatanya multi bar dan dibiarin. Artinya ada yang nggak beres ini. Penyebab dari ini perpecahan profesi ini gara-garanya tahu nggak apa? Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, beginilah kondisi negeri kita ini. Negeri yang penduduknya mayoritas muslim, bahkan muslim terbesar di dunia. Namun APBN-nya sebagian besar diambil dari pajak, dari riba yang keduanya diharamkan oleh Islam. Di level atas, elitnya seakan saling berlomba meraup uang negara hingga jadi budaya yang dianggap lumrah. Hingga budaya elit yang makin subur ini membuat cemburu para elit di lembaga bawahnya, bahkan sampai ke tingkat desa. Partai-partai politik yang seharusnya menjadi wakil rakyat sering juga lebih mementingkan kepentingan kelompok atau individu tertentu. Bahkan kiai ulama pun terseret juga oleh politik identitas hingga kerap memainkan perannya mengambil hati umat untuk meraih dukungan terhadap partai yang lahir dari golongannya. Meski hal itu justru merusak tatanan sosial yang telah dibangun dengan susah payah, yakni di mana sama-sama Islamnya, sama-sama golongannya, sama-sama madhabnya, sama-sama fikihnya dan akidahnya, tapi antar ustadz, antar kiai dengan melibatkan masing-masing jamaah mereka saling beradu kekuatan fisik dalam bentuk tawuran. Kondisi ini tentu juga berimplikasi pada lembaga penegak hukum, lembaga peradilan dan lembaga-lembaga lain jadi semrawut. Di samping karena jadi mata rantai budaya korupsi yang subur makmur bagi para pelakunya, juga karena semua keputusan didominasi oleh yang punya kepentingan. Akhirnya, negeri yang penduduk muslim terbesar di dunia, yang sepakat mayoritas penduduknya menolak tegaknya syariat Islam, menjadi negeri cemoohan rakyatnya sendiri yang sepanjang masa hidup dalam tradisi terdolimi. Rakyat pun jadi krisis kepercayaan ketika melihat penguasa yang tak kunjung memperbaiki kekacauan. Mereka pun menempuh demo dengan brutal, hingga terjadi tawuran antar aparat dengan rakyat. Tapi masih untung belum sampai membuat rakyat melakukan revolusi dengan menumbangkan kekuasaan. Pemirsa, beginilah kenyataannya negeri yang para pemegang kekuasaannya dan rakyatnya yang mayoritas muslim, yakni semrawut dan amburadul. Padahal telah jelas Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Nah, pemirsa, dari ayat di atas, maka telah jelas bisa kita pahami bahwa amburadulnya, semrawutnya negeri ini yang mayoritas muslim ini tidak lain karena secara umum penduduk yang tinggal di dalamnya telah mengamalkan apa-apa yang dilarang oleh syariat dan menjauhi apa-apa yang diperintahkan oleh syariat. Nah, dengan demikian, akhirnya kita hanya bisa berharap moga segenap para petinggi negeri ini dengan rakyatnya
para kiai dan ulama beserta umatnya berkenan untuk taubat nasuha secara berjamaah. Dengan demikian, Allah akan mencurahkan rezeki, melimpahkan kemakmuran sebagaimana yang dulu pernah terjadi pada negeri Sabak. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.